Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu 18 Oktober tahun 2020 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema Semua untuk Allah. Melalui tema ini kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Tuhanku, tak putus aku heran.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki pengakuan dosa dengan bersaut-sautan. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami, agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun, kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kami berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu untuk berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, tetapi aku yang lemah sebagai dasar-Mu. Bersama kita akan menerima berita anugerah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 sebagai berita anugerah yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Jemaat dipersilakan untuk mengucapkan shalom kepada saudara dan keluarga di kiri kanannya. Salam kedamaian bagi kita bersama. Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 3. Ku berbahagia.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kami menyanyi memuji nama-Mu yang kudus, menyaksikan karya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk senantiasa bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Maka di dalam ibadah ini, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, kami datang ke hadirat-Mu, menyatakan kesiapan kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memahamkan kami akan makna kebenaran yang Engkau ajarkan, sehingga seutuhnya kami mampu untuk melaksanakan bersama dengan keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikian Injil Yesus Kristus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa ada di dalam kehidupan kita bersama. Bersama dengan keluarga kita boleh untuk merayakan dan merasakan cinta kasih Allah. Dan terkhusus di minggu yang ketiga bulan keluarga ini, kita diajak bersama untuk merasakan bagaimana sesungguhnya di dalam kehidupan kita, semua yang ada di dalam kehidupan, semuanya untuk Allah. Demikian tema ini akan mengantar kita dalam suatu perenungan, bagaimana kita mengajak diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk menghormati para pemimpin, menghormati orang tua,
selayaknya kita menghormati Allah yang telah mengutus mereka di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kita banyak melihat banyak pemimpin yang tidak dihormati oleh rekannya, oleh anak buahnya, dan banyak orang yang dipimpinnya. Dan demikian pula yang menjadi keprihatinan kita di dalam keluarga. Jika orang tua sebagai wakil Allah, sebagai pemimpin di dalam keluarga, tidak dihormati oleh anak-anaknya, maka muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita. Siapakah yang salah? Apakah anak? Apakah orang tua? Apakah pemimpin? Ataukah anak buahnya? Dan kita sadar, ternyata ada banyak penyebab yang mengakibatkan ada rasa tidak hormat. Memang pemimpin atau orang tua yang tidak bisa dihormati juga menjadi alasan yang mengakibatkan rasa hormat itu tidak ada. Tetapi memang di dalam kehidupan ada rekan, ada anggota keluarga yang tidak bisa memiliki sikap yang baik kepada pemimpin mereka atau kepada orang tua mereka. Nah, hari ini melalui bacaan Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22, kita diajak belajar dari kalimat Tuhan Yesus yang demikian. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dalam hal ini menyiratkan tentang penghormatan kita kepada pemimpin atau kepada pemerintah, bahkan kepada orang tua yang memang harus diletakkan di bawah penghormatan kita kepada Tuhan sebagai pemimpin sejati di dalam kehidupan kita. Dan kalimat Yesus yang mengatakan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, menunjukkan prioritas hidup di mana Allah adalah satu-satunya. Hanya Allah semata yang memang harus kita hormati. Dan di dalam penghormatan kepada Allah itulah kita pun menghormati orang-orang di sekitar kita, termasuk pemimpin kita, termasuk orang tua yang ada di sekitar kita. Bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga orang yang kita tuakan, orang yang lebih dewasa, orang yang bisa kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghormati pemerintah, pimpinan, dan orang tua selayaknya kita menghormati Tuhan yang telah menghadirkan mereka. Jemaat yang terkasih, dalam rangka bulan keluarga ini, kita diajak bersama-sama di dalam keluarga, menjadi pemimpin, menjadi orang tua, dan anak-anak yang siap sedia untuk melakukan dan mempersembahkan semua bagi kemuliaan Tuhan. Semua untuk Allah. Sehingga kita diajak untuk menyediakan diri, mau untuk dibuka hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk belajar bagaimana kita menghormati pimpinan, bagaimana kita menghormati orang tua, dan juga sebagai pimpinan dan orang tua, kita menghargai mereka yang kita pimpin. Yang pertama, kita diajak untuk mengajarkan kepada keluarga bagaimana menghormati pemimpin. Karena kita sadar bahwa keberadaan orang yang memimpin kita, presiden, gubernur, bupati, kepala-kepala yang ada di tempat kerja kita, orang tua, guru, pimpinan perusahaan, semuanya tidak terlepas
tentang bagaimana Allah menata kehidupan kita dan menempatkan mereka untuk menjadi pimpinan atas kita, atas sekitar kita, bahkan atas bangsa dan negara ini. Dan pemeliharaan Allah nyata atas kehidupan kita melalui mereka. Allah telah memberikan kepada kita pemimpin untuk memerintah. Dan memerintah artinya mengelola, mengatur kehidupan bersama, agar di dalam kehidupan kita semuanya dapat tertata dan teratur dengan baik. Semuanya dapat terpelihara. Bukan hanya untuk kepentingan 1-2 orang, bukan hanya untuk kepentingan kelompok ataupun golongan, tetapi untuk semua yang hidup di bawah kepemimpinan mereka. Oleh sebabnya kita diajak untuk mengajarkan kepada keluarga kita bagaimana kita menghormati mereka yang memerintah, menjadi bagian atas kewajiban kita. Bukan semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana kita memberikan kewajiban yang terbaik. Mengajarkan kepada keluarga kita bagaimana cara menghormati yang baik dan benar. Sehingga hal-hal yang buruk di luar sana, bagaimana mengkritisi seorang pemimpin, bagaimana mengevaluasi berbagai macam peraturan yang mereka keluarkan, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, tetapi dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan di saat semua orang tidak mampu menghormati seorang pemimpin, keluarga Kristen diajak untuk tetap menghormati mereka. Yang kedua, kita diajak untuk mengajarkan kepada keluarga bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua. Sama seperti yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata agar kita dipanjangkan usia kita. Bukan semata-mata agar kita dilestarikan di dalam kehidupan di tempat kita ditempatkan. Tetapi sesungguhnya menjadi bagian agar kita sadar bahwa orang tua ditempatkan di dalam kehidupan kita, di dalam suatu prioritas dari keluarga kecil kita, menjadi bagian-bagian utama yang nantinya akan meluas. Bagaimana seorang anak menghormati dan menghargai orang tua mereka, sekalipun dengan kelemahan dan kekurangan mereka. Bagaimana mereka tetap memiliki rasa cinta, sayang, dan rasa-rasa yang lain, sekalipun dalam kehidupan ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Orang tua kita percaya, sekalipun mereka tidak ingin dihormati, namun sesungguhnya menjadi hal yang membanggakan bagi orang tua ketika anak-anak mereka mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Jadi sebagai anggota keluarga, masing-masing dari kita diajak untuk kembali kepada firman Tuhan, di mana Tuhan menghendaki agar setiap kita mampu menunjukkan penghormatan dan cinta kita kepada orang tua. Bukan karena hal-hal yang mungkin kita harapkan, tetapi menunjukkan juga rasa syukur atas pemberian orang tua dalam kehidupan kita. Tanpa orang tua, kita tidak mampu seperti sekarang ini. Dan atas doa, restu, dan peran orang tua, kita boleh untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, kita diajak untuk mempersiapkan keluarga kita menjadi pemimpin dan orang tua. Sehingga suatu saat nanti ketika tiba saatnya mereka telah siap. Dan kita juga diajak untuk melayakkan diri satu sama lain menjadi pemimpin dan orang tua yang baik. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk mengajak keluarga kita mengenalkan diri Allah, citra Allah, dan kasih Allah kepada mereka. Mengenalkan keluarga kita kepada Kristus, Sang Pemimpin sejati yang menjadi teladan. Dan bagaimana kita juga diajak untuk
bersikap baik dan menggunakan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita sadar bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang dapat kita peroleh ketika berawal dari keluarga, berangkat dari keluarga, kita memiliki perasaan menghormati, sikap menghormati, baik kepada orang tua dan kepada orang lain. Dan yang terakhir, bagaimana kita juga diajak untuk mengajak keluarga keluar, bersosialisasi agar mereka tidak menutup diri dari kehidupan bersama. Mengajarkan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi pelayan-pelayan yang baik. Karena mau tidak mau, siap tidak siap, setiap orang pasti akan menjadi pemimpin dan orang tua di dalam kehidupan mereka. Mari kita lakukan yang terbaik bagi keluarga kita, dan mari kita lakukan semua yang terbaik bagi Allah. Segalanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah kami yang hidup, yang berikan kepada kami orang tua dan pemimpin yang begitu luar biasa. Berikan kepada kami teladan dan kepemimpinan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sabda firman yang boleh kami dengarkan. Bagaimana Engkau mengajarkan kepada kami. Kami memberikan kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada Allah. Memberikan kepada pemimpin dan orang tua kami apa yang wajib kami berikan kepada mereka. Penghormatan selayaknya Engkau telah mengutus mereka di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas orang tua. Kami bersyukur atas pemimpin yang membawa kami sejauh ini dalam kehidupan kami. Tentang pencapaian, tentang sukacita dan kebahagiaan, dan segala hal yang kami peroleh di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sadar, mungkin ada orang tua yang tidak sempurna, ada pemimpin yang tidak luput dari kesalahan. Namun kami percaya, kami Engkau ajarkan untuk memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan, dan tetap menghormati mereka, selayaknya kami menghormati Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak, menjadi warga negara yang menghina orang tua dan pemimpin kami, yang mengecewakan mereka, yang membuat mereka sakit hati, bahkan di dalam kehidupan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada kami. Maka kami sebagai anak-anak
mohon pengampunan jika di dalam kehidupan kami sering melawan orang tua kami. Kami sering melakukan apa yang tidak seturut dengan nasihat mereka. Bahkan mungkin kami belum melakukan apa yang sesuai dengan harapan mereka. Kami berdoa untuk kebaikan orang tua kami, limpahkan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dan sukacita, ketenangan di dalam kehidupan, sehingga orang tua kami mampu untuk melihat anak-anak mereka mencapai hasil yang terbaik. Kami sadar bahwa ke dalam kehidupan kami terbatas. Di dalam kehidupan kami tidak selamanya bersama dengan orang tua. Maka sebagai anak-anak, mampukan kami membahagiakan mereka. Sebagai orang tua ya Bapa, kami juga sadar belum dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Maka ampuni kami jika di dalam kehidupan kami mengecewakan anak-anak kami, atau mungkin kami tidak dapat menuntun mereka seturut dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Namun izinkanlah kami sebagai orang tua berjuang yang terbaik yang dapat kami usahakan. Biarlah sekuat tenaga kami dapat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Maka limpahkan kepada kami kesabaran, ketekunan, tanggung jawab dan ketelatenan, sehingga di dalam kehidupan mampu untuk mengemban amanat yang Tuhan berikan, membawa anak-anak kami menuju jalan kehidupan yang Engkau kehendaki. Sebagai warga negara, sebagai anak buah, kami juga memohon jika di dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami memprotes para pemimpin kami, dilandasi dengan perasaan tidak suka, ataupun di dalam kehidupan kami benci dengan mereka, atau kami mengharapkan keuntungan untuk kehidupan kami sendiri, sehingga melupakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Ampunilah kami. Dan jika sebagai pemimpin kami tidak memperhatikan anak buah kami, bawahan kami, rekan kerja kami, maka bersama kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sehingga kami berharap ya Bapa, agar dalam kehidupan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bangsa dan negara kami, semua dapat bersinergi untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang baik. Bukan hanya semata tentang orang tua dan anak, pemimpin dan pekerja, tetapi sesungguhnya sebagai saudara. Mampukan kami bersama untuk memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Pulihkan bangsa ini, pulihkan keluarga kami. Jika di dalam kehidupan kami mengalami permasalahan, perpecahan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami, rukunkan kami, damaikan kami, kembalikan keharmonisan hubungan kami. Jika di dalam kehidupan kami mungkin bertengkar satu sama lain, sehingga kami sadar bahwa yang terbaik adalah ketika kami berjalan bersama dengan sukacita dan senyuman, bukan hanya di bibir, tetapi juga di dalam hati kami. Semuanya kami mohon kepada Tuhan, sehingga dalam kami mewujudkan kehidupan keluarga yang baik, kami persembahkan keluarga ini hanya kepada Tuhan. Doa kami, harapan kami, dan syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Roma 11 ayat 36. Kita persembahkan dengan Kidung Jemaat 363 bait pertama dan seterusnya. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat kesejahteraan. Dan saat ini ya Bapa, Engkau perkenankan kepada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa Surgawi, kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini dan bagi kegiatan-kegiatan gerejawi di GKJ Wonogiri. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya Tuhan berikan kejujuran, Tuhan berikan tanggung jawab sehingga mampu mengelola persembahan ini dengan baik dan benar dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan. Dan ampuni Bapa atas segala dosa kami, apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita diutus untuk menjadi pemimpin, orang tua, anak, dan pekerja yang saling menghormati satu sama lain. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 369A bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji. Di
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintahnya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.